Sulawesi Indah dari utara ke selatan, timur ke barat. Assalamualaikum, salam ceria dari Bogor menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Bapak Ibu Koordinator, Subkoordinator, dan tim dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Jasruddin Mahande, selaku pimpinan L2 Dikti Wilayah 9 Sulawesi, beserta jajarannya, rekan tim penyusun panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang juga menjadi salah satu narasumber pada siang hari ini, Prof. Irfan dari UGM yang saya hormati, kemudian juga Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi dan juga pimpinan prodi dari seluruh perguruan tinggi di wilayah LL Dikti 9 yang juga saya hormati. Perkenalkan, nama saya Alim Setiawan, saya dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University yang juga ditugaskan sebagai Direktur Kemahasiswaan di IPB. Mohon izin berkenan untuk bisa sharing pada siang hari ini terkait dengan sosialisasi program Kampus Merdeka Hak Belajar 3 semester di luar program studi. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah mendapat buku panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, mungkin sudah mencermati, memahami, menganalisis, bahkan juga mungkin sudah ada yang mulai mengimplementasikan, meracik kurikulum, menyiapkan aktivitas dan kegiatan, dan sebagainya. Tapi saya kira kesempatan siang hari ini kita bisa sharing apa-apa saja yang mungkin ada yang masih menjadi pertanyaan atau bisa saling membeli masukan. Saya mulai dari mengquote apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, Pak Nadiem Makarim, terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Beliau pernah menyampaikan bahwa Kementerian ingin memberikan kebebasan dan juga otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kita tahu selama ini seringkali perguruan tinggi direpotkan dengan berbagai hal yang terkait dengan administrasi, birokratisasi, akreditasi, yang tentu menyita banyak waktu dari kita semuanya, dan Kementerian ingin memberikan ruang itu untuk lebih masuk pada hal-hal yang mereka perlukan untuk menghadapi tantangan ke depan yang tentu jauh lebih dinamis. Nah, dari hal tersebut lahirlah 4 kebijakan Kampus Merdeka yang tadi sudah sangat komprehensif dijelaskan oleh Ibu Retno, begitu. Dan kita akan masuk pada kebijakan yang keempat yang akan menjadi fokus pada hari ini adalah bagaimana hak belajar 3 semester di luar prodi. Nah, dalam menyampaikan kebijakan tersebut juga ada satu kiasan yang disampaikan oleh Mas Menteri yang saya kira ini menjadi semangat dari kebijakan yang keempat ini. Beliau menganalogikan bahwa para mahasiswa kita ketika nanti lulus dari perguruan tinggi itu seperti dihadapkan pada tantangan untuk menyeberang ke suatu pulau, tetapi melalui samudra atau melalui lautan yang ombaknya mungkin luar biasa dan tantangannya besar. Tetapi yang kita siapkan di perguruan tinggi itu kita hanya melatih mahasiswa itu dengan satu gaya saja.
atau latihannya hanya di kolam renang yang semuanya serba terukur, serba terkontrol, begitu ya, baik kedalamannya, suhu, mungkin temperatur dan sebagainya. Sementara situasi nanti yang dihadapi itu luar biasa. Nah, karena itu tujuannya dari program atau kebijakan hak belajar 3 semester di luar prodi adalah ingin meningkatkan kompetensi lulusan yang selama ini mungkin dominan adalah hard skill, tapi juga dengan skill-skill yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan tersebut, sekaligus juga menyiapkan wahana untuk bisa belajar langsung di samudera tadi melalui program experiential learning, gitu ya, yang diharapkan yang fleksibel, yang bisa diharapkan memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya dan passion-nya, dan juga hand-on dengan persoalan yang benar-benar dihadapi di masyarakat atau di dunia nyata. Nah, di sini intinya dari hak belajar 3 semester di luar prodi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk memberikan hak tersebut secara sukarela. Nah, sebenarnya bisa diambil juga bisa tidak, begitu ya. Tapi bagi perguruan tinggi adalah kewajiban untuk memfasilitasi agar mahasiswa tersebut bisa menggunakan haknya dengan baik. Nah, haknya itu apa? Yang pertama dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling banyak atau sebanyak 2 semester setara dengan 40 SKS, dan ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda tetapi di PT yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Nah, di dalam kebijakan ini juga ada perubahan definisi dari SKS. Yang SKS yang tadinya didefinisikan sebagai jam belajar, sekarang menjadi jam kegiatan atau aktivitas. Nah, jadi tidak hanya di dalam kelas, tapi juga experiential learning tadi, program-program di luar kelas, itu juga bisa dikonversi, bisa diekuivalensikan sebagai SKS nantinya. Nah, tentu kebijakan Merdeka Belajar ini juga harus dijamin dari sisi mutunya. Karena itu ada ketentuan, ada persyaratan yang juga harus dipenuhi, baik mahasiswa maupun perguruan tinggi. Ada 2 hal. Yang pertama adalah mahasiswa yang ingin menggunakan haknya tersebut itu harus berasal dari program studi yang terakreditasi. Karena saya yakin program studi yang sudah terakreditasi tentu sudah secara komprehensif merancang semua kegiatan proses pembelajarannya, termasuk juga penjaminan mutunya. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang aktif terdaftar pada Bidik-Dikti. Ini penting karena semua kegiatan Merdeka Belajar harus juga bisa dilaporkan dengan baik ke Bidik-Dikti. Dan juga saya kira ini juga related juga nanti dengan kebijakan Kemendikbud yang ingin menerapkan program penomoran ijazah nasional. Dan itu kan syaratnya mahasiswa juga harus terdaftar di dalam Bidik-Dikti. Nah, selanjutnya kita akan sharing tentang bagaimana mekanisme persiapan implementasi kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, mulai dari level perguruan tinggi, level fakultas, level prodi, level mahasiswa, dan juga mitra. Nah, untuk di level perguruan tinggi, tentu yang pertama perguruan tinggi harus memahami Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi kebijakan, menjadi dasar jadi kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi perlu merumuskan kebijakan di tingkat perguruan tinggi sebagai bentuk komitmen, gitu ya, untuk melaksanakan ini bisa dalam bentuk peraturan, surat keputusan, atau yang lainnya. Nah, kemudian agar implementasi ini juga bisa berjalan dengan baik, tentu butuh acuan, butuh pedoman, apa-apa saja yang perlu dilakukan, baik mulai dari perguruan tinggi, fakultas, prodi, dan sebagainya. Nah, kebijakan mengenai kurikulum itu juga bisa dilakukan penyesuaian, karena mungkin dengan menyesuaikan kurikulum, implementasi akan jauh lebih mudah, begitu ya. Mulai dari perencanaan, proses pembelajaran,
evaluasi juga sampai ke penjaminan mutu. Kemudian bagi mahasiswa saya kira juga sangat membutuhkan satu standar operasional prosedur. Bagaimana kalau mahasiswa ingin menggunakan haknya tersebut? Nah, ini juga bisa disusun. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama, karena 8 kegiatan itu juga sebagian juga butuh mitra, begitu ya, mitra dari institusi lain di luar perguruan tinggi. Nah, merancang kerjasama yang baik dalam bentuk MOU dan juga SPK-nya dengan mitra itu penting untuk mengatur kira-kira bagaimana kebutuhan, kualifikasi yang dibutuhkan, capaian pembelajarannya, kemudian bagaimana aktivitas yang akan dilakukan, bagaimana proses pembimbingan, kemudian bagaimana konversi nanti SKS, dan termasuk juga hak dan kewajiban misalnya dalam nanti mengimplementasi program itu, saya kira itu perlu dirancang dengan baik dalam satu perjanjian kerjasama. Kemudian fakultas menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah di tingkat fakultas yang bisa diambil oleh mahasiswa. Ini bisa program yang di luar prodi dalam suatu perguruan tinggi ataupun pertukaran misalnya dengan perguruan tinggi yang lain. Kemudian menyiapkan dokumen kerjasama, karena sebagian perguruan tinggi itu memperbolehkan juga fakultas itu untuk melakukan kerjasama langsung dengan mitra di luar perguruan tinggi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh prodi? Yang pertama, bisa menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus belajar. Tadi saya sampaikan dengan menyesuaikan kurikulum itu akan lebih mudah untuk mengimplementasikan, meskipun sebenarnya tidak harus juga, gitu ya. Kemudian memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa di luar prodi atau luar perguruan tinggi. Kemudian yang paling penting ini juga bagaimana melakukan ekivalensi mata kuliah dengan pembelajaran di luar prodi, karena mungkin yang diberikan di luar prodi oleh institusi mitra untuk program magang pada sebagainya hanya dalam bentuk misalnya SKS 20. Nah, SKS ini sepadan dengan mata kuliah yang mana, sepadan dengan nanti capaian pembelajaran yang mana, saya kira itu menjadi tugas program studi. Kemudian juga jika ada mata kuliah yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran, itu juga bisa disiapkan alternatif mata kuliah daring, sehingga semua aspek capaian pembelajaran itu bisa dipenuhi. Kemudian bagaimana mahasiswa ini merancangkan bersama dosen pembimbing akademik menjadi penting, karena memang di sini harapannya tadi disampaikan oleh Bu Retno bahwa dosen pembimbing akademik ini bisa menjadi dosen penggerak yang memberikan inspirasi dan juga bisa mengarahkan agar program-program Merdeka Belajar yang diambil baik di dalam perguruan tinggi ataupun di luar kampus itu juga bisa memperkaya, bisa menunjang atau bisa menguatkan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian mendaftar program kegiatan di luar prodi, melengkapi persyaratan kegiatan termasuk mengikuti seleksi bila ada, karena memang juga untuk implementasi program ini tentu juga akan dihadapkan juga pada kapasitas ya. Bisa jadi ada keterbatasan juga sehingga harus dilakukan seleksi. Kemudian mengikuti program tersebut sesuai dengan ketentuan. Nah, bagi mitra tentu dokumen kerjasama itu menjadi penting dan bagaimana melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai ketentuan yang ada. Nah, itu adalah mekanisme tentang implementasi. Nah, saya ingin sharing aja berbagi pengalaman di IPB bagaimana menerapkan implementasi kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, IPK cukup lah misalnya 3,9, tapi punya leadership, punya jiwa entrepreneur, punya persisten, curiosity yang baik, karakter yang baik, integritas dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi fokus di kami. Nah, atribut-atribut ini yang harus kemudian nanti diterjemahkan dalam capaian pembelajaran lulusan di setiap prodi sampai ke capaian pembelajaran di tingkat mata kuliah. Nah, kemudian bagaimana kami mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan, karena memang dengan Merdeka Belajar itu tidak ada lagi dikotomi pembelajaran maupun aktivitas kemahasiswaan. Dua-duanya bisa dilakukan untuk mencapai satu capaian pembelajaran tertentu.
Nah, ini formatnya kami dari mahasiswa baru dengan berbagai jalur, kemudian masuk di tingkat 1 itu 2 semester ada yang namanya program pendidikan kompetensi umum dan diasramakan. Nah, ini 2 semester ini mengambil mata kuliah di luar prodi semuanya, karena memang mata kuliah ini menekankan pada pengembangan karakter, life skill, digital literacy, multibudaya, mental kebangsaan. Dan mulai di tingkat 1 itu sudah diberikan dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi sekaligus. Jadi pembagian ini tidak lagi di semester 6, begitu ya, tetapi sudah mulai dari tingkat 1. Tadi harapannya dosen pembimbing itu bisa menjadi dosen penggerak yang bisa mengarahkan dari awal kalau mahasiswa itu punya passion, punya minat di mana, dia sehingga harus mengambil track, mengambil jalur, termasuk nanti pilihan program Merdeka Belajarnya. Kemudian di tingkat 2, selama 4-5 semester prodi, disinilah kemudian mindset, kemudian foundational literacy, kemudian in-depth course-nya itu ditekankan. Jadi body of knowledge dari program studi, capaian pembelajaran program studi itu ditekankan di sini. Nah, kemudian nanti mulai semester dari 6 ke 7 dan sampai ke semester 8, mahasiswa diberikan pilihan untuk bisa mengambil program tadi di luar prodi atau di luar perguruan tinggi. Ya, harapannya di semester 7 dan 8 mahasiswa sudah punya cukup bekal untuk memilih program Merdeka Belajar, dan nanti di lapangan tidak lagi kagok, tidak lagi bisa adaptasi dengan lebih cepat seperti itu. Nah, kemudian di kegiatan kemahasiswaan mulai dari orientasi, kemudian ada talent mapping juga untuk memetakan passion dan minatnya. Nah, kemudian nanti setelah ketahuan misalnya mahasiswa itu punya ini ke bisnis, punya atau menjadi politisi atau mau menjadi researcher atau mau menjadi yang lain, itu kemudian disalurkan ke talent pool yang memang sudah kita siapkan. Nah, harapannya nanti lulus dengan tadi atribut yang kita harapkan. Nah, kalau misalnya 6 bulan misalnya belum berkarir, kita yang ada yang namanya onboarding program atau enrichment misalnya untuk lebih ke menguatkan lagi apa-apa yang misalnya kekurangan sehingga tidak bisa diserap atau tidak bisa berkarir di 6 bulan pertamanya. Nah, jadi terkait dengan Merdeka Belajar, kebijakan kurikulum kita K2020 itu intinya ada kurang lebih ada 5. Jadi kita menyusun kurikulum, kemudian pedoman akademik, mengevaluasi CPL dan juga CPMK, kemudian adanya kebijakan enrichment courses tadi, yang Merdeka program luar kampus, yang pelaksananya sebenarnya bisa dicicil juga di beberapa semester atau dikonsentrasikan di semester 7 dan 8. Kemudian kegiatan pembelajaran luar kampus ini juga bisa kolaborasi antar beberapa mata kuliah yang pembelajarannya dilaksanakan di luar kampus. Kemudian dosen pembimbing sebagai dosen penggerak itu ditetapkan mulai mahasiswa dari tahun pertama, dan tugas akhir itu tidak disusun tidak hanya berdasarkan kegiatan penelitian. Jadi dari laporan magang, dari proyek inovasi yang dibuat, dari wirausaha atau usaha yang didesain startup misalnya, itu juga bisa menjadi tugas akhir dan dapat dilakukan secara berkelompok, tidak lagi individu, karena memang untuk menghadapi tantangan ke depan saya kira kolaborasi menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, kalau dilihat kemudian dipetakan dalam struktur kurikulum secara umum, kalau di IPB itu mahasiswa semester 1, semester 2 bisa mengambil program tadi untuk membentuk kompetensi dan karakter mata kuliah seperti data science, statistik, kemudian entrepreneurship, kemudian computational thinking dan sebagainya itu diambil di luar prodi. Kemudian di dalam program studi itu untuk in-depth course-nya itu dari semester 3 sampai semester 6, ini juga bisa dikolaborasikan juga dengan pertukaran pelajar yang masih di dalam perguruan tinggi. Dan jika ingin mengambil program yang di luar kampus,
itu kita encourage untuk diambil di semester 7 dan 8 karena hal itu bisa diintegrasikan juga dengan tugas akhir. Nah, ini best practice di IPB sebelum kebijakan ini di kebijakan Merdeka Belajar, program pendidikan kompetensi multibudaya itu sebanyak 33 sampai 35 SKS sudah bisa diambil di luar prodi. Kemudian kami juga sebelumnya menganut kurikulum mayor minor, jadi mahasiswa bisa mengambil minor sebanyak 5 mata kuliah yang bisa membentuk kompetensi tertentu, begitu ya. Atau juga dari program-program pertukaran pelajar, dan adanya kebijakan untuk menyetarakan berbagai kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, seperti kalau dia juara lomba, itu bisa setara dengan mata kuliah tertentu, kemudian kegiatan-kegiatan seperti PKM, program hibah bina desa itu bisa menjadi KKNT, magang bisa menjadi tugas akhir, PKM pun juga bisa menjadi tugas akhir, dan sebagainya. Nah, saya ingin masuk ke detail dari 8 bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi, tapi mungkin saya akan fokus di 4, nanti 4 selanjutnya akan disampaikan oleh Prof. Irfan. Jadi mulai dari pertukaran pelajar, magang, kemudian studi independen, dan penelitian. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Retno. Nah, yang pertama terkait dengan pertukaran pelajar, ini diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa, ya bagaimana agar melalui kegiatan pertukaran pelajar itu inginnya bisa belajar kebudayaan, bisa memperluas wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika, juga bisa membangun persahabatan yang sangat baik antar daerah, antar suku, antar budaya, sehingga semangat persatuan dan kesatuan bangsa juga bisa semakin kuat. Dan juga menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan antara perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar. Nah, proses pelaksanaannya saya kira prosedurnya mahasiswa mendaftar pertukaran pelajar, kemudian nanti prodi bisa melakukan seleksi peserta di sini sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, tentu mungkin ada syarat-syarat tertentu. Kemudian melakukan pertukaran pelajar sesuai mekanisme atau sesuai bentuk kolaborasi yang sudah dibuat, kemudian dilakukan evaluasi, ini bisa dilakukan secara bersama, dosen dari pembimbing perguruan tinggi atau prodi asal, dan dari dosen pembimbing nanti di prodi tujuan, kemudian dilakukan penilaian, kemudian dilakukan konversi nilai, pengakuan SKS, disesuaikan juga dengan kurikulum yang ada di prodi, kemudian dilaporkan ke PD Dikti, gitu, agar bisa direkognisi. Nah, ada beberapa bentuk kegiatan pertukaran pelajar tersebut. Bentuk yang pertama adalah contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. Jadi, mahasiswa dari satu prodi A mengambil mata kuliah di prodi B, tapi masih dalam perguruan tinggi yang sama. Nah, ini misalnya contohnya mahasiswa dari prodi desain produk. Nah, di sini ada capaian pembelajaran lulusan, misalnya mampu merancang produk, mampu mengevaluasi objek desain, mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara virtual. Nah, dari 3 capaian pembelajaran ini sudah diberikan di prodi, tetapi mahasiswa mungkin merasa perlu untuk mendapatkan kompetensi tambahan. Karena penting misalnya kalau dia mendesain satu produk itu juga perlu dilihat dari sisi keuangan. Jadi dia butuh misalnya kemampuan untuk menyusun dan menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan. Maka dia bisa mengambil mata kuliah itu dari prodi akuntansi. Atau dari desain produk yang dia buat, dia perlu punya kompetensi untuk bisa memasarkan desain produk yang sudah dibuat. Nah, ini tidak diberikan di dalam prodi tersebut. Nah, sehingga dia bisa mengambil mata kuliah dari prodi manajemen yang bisa mendukung kompetensi tersebut. Kemudian misalnya mampu untuk membuat program dalam bidang periklanan, apa di media sosial atau seperti apa. Nah, ini perlu mengambil misalnya mata kuliah di prodi untuk menunjang atau untuk menambah kompetensi yang tidak diberikan di prodi. Jadi intinya mahasiswa tersebut harus mampu menguasai dulu CPL yang ada di prodinya,
tapi karena memerlukan kompetensi tambahan, maka dia bisa mengambil mata kuliah dari prodi lain untuk menunjang kompetensi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh kegiatan pembelajaran dalam prodi yang sama, tetapi perguruan tinggi yang berbeda. Nah, di sini misalnya ada mahasiswa dari program studi kehutanan di IPB. Ada capaian pembelajaran prodi, mampu merancang atau mengelola satu ekosistem hutan. Nah, jadi ini basisnya adalah capaian pembelajarannya itu memperkuat atau menguatkan dari capaian pembelajaran tersebut. Nah, mungkin di prodi A misalnya yang ada mata kuliahnya adalah pengelolaan ekosistem hutan mangrove atau pengelolaan ekosistem hutan pegunungan. Nah, tapi mahasiswa tersebut pengen misalnya tahu tentang bagaimana mengelola ekosistem hutan pantai atau ekosistem hutan dataran rendah yang tidak ada di prodi di PT tersebut. Nah, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah tersebut dari prodi di PT yang lain yang mungkin punya uniqueness, punya kekuatan, punya strength untuk mengajarkan bagaimana mengelola ekosistem hutan dataran rendah misalnya. Tetapi mata kuliah tersebut itu sebenarnya menunjang pada CPL yang sama. Gitu ya. Jadi di sini kuncinya adalah CPL-nya harus sama, tetapi mungkin uniqueness dan strength-nya berbeda-beda tergantung juga mungkin karena geografisnya yang berbeda-beda dari program tinggi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Jadi misalnya ada mahasiswa teknik industri, begitu ya. CPL-nya adalah mampu merancang sistem komponen proses produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Nah, di sini poinnya adalah perlu menambah kompetensi. Artinya, misalnya mampu merancang satu produk industri, tetapi mungkin di situ adalah teknik industri secara umum. Tapi mahasiswa tersebut sebenarnya yang dia butuhkan adalah mampu merancang produk yang spesifik untuk kebutuhan pertanian. Nah, di perguruan tinggi tersebut tidak ada, adanya di perguruan tinggi yang lain yang juga punya strength dan uniqueness misalnya di situ. Nah, mahasiswa tersebut dapat mengambil mata kuliah itu. Atau misalnya karena di sini kaitannya dengan optimalisasi, misalnya perlu kompetensi untuk membangun satu model. Nah, dia bisa mengambil mata kuliah misalnya pemodelan ekonomi sumber daya lingkungan dari perguruan tinggi yang lain juga. Itu adalah contoh-contoh bentuk pembelajaran dan itu sebenarnya semuanya sudah ada di buku panduan juga. Nah, bagaimana di IPB pengalamannya selama ini program transfer kredit yang ada di IPB itu bisa merupakan program regional atau internasional yang dikoordinasi oleh Dikti dan diikuti oleh beberapa PT di Indonesia. Ada program Permata, ada program AIMS, dan sebagainya. Nah, bisa juga berdasarkan kerjasama, baik bilateral maupun asosiasi antara PT dengan PT Mitra, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan biasanya kita ada learning agreement dulu, ada persetujuan kerjasama persetujuan kurikulum atau mata kuliah yang bisa ditransfer, sehingga itu juga memudahkan nanti jadi dalam proses transfer kredit. Nah, ini beberapa contoh program transfer kredit di IPB, di Fakultas Pertanian khususnya. Ada program AIMS, ada program SHARE, ada program PARE, ada program SWIGI, ada program Erasmus, dan sebagainya. Ini di beberapa data beberapa tahun terakhir sampai tahun 2020, 2019, intinya ketika program pertukaran tersebut dilakukan, program tersebut tentu menyasar pada kegiatan pembelajaran, baik kuliah maupun praktikum, dan juga kegiatan multibudaya, karena ini juga menjadi semangat dari program student exchange atau pertukaran pelajar. Nah, ini salah satu juga yang menjadi acuan kami dalam proses konversi SKS, ada dari HOTA, dari Hiroshima University, yang membuat satu rancangan begitu untuk program
exchange tentang penyetaraan, karena memang satu kredit di beberapa negara itu berbeda-beda dari sisi work hours atau jam aktivitas atau jam pembelajarannya. Nah, ini bagaimana mekanisme penyetaraan kredit, misalnya prosedurnya. Jadi untuk program AIMS, menurut panduan program AIMS, misalnya SKS yang harus diambil 12 SKS per semester. Nah, pengambilan mata kuliah harus dikonsultasikan dulu dengan prodi atau pembimbing agar sedapat mungkin misalnya mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi yang lain itu bisa ditransfer ke mata kuliah yang sudah ada di dalam kurikulum prodi. Nah, kemudian SKS mata kuliah yang dapat ditransfer itu kalau persyaratan 60-70% dari capaian pembelajarannya tadi terpenuhi. Nah, jika ada bagian capaian pembelajaran yang belum tercapai misalnya, itu dapat diberikan penugasan agar benar-benar LO-nya terpenuhi. Nah, penyetaraan dilakukan oleh prodi mahasiswa yang bersangkutan, kemudian dilaporkan ke fakultas, laporkan ke direktorat administrasi, masuk ke SIMAK, kemudian nanti dilaporkan ke PD Dikti. Nah, kemudian SKS yang tidak dapat ditransfer ke mata kuliah wajib, misalnya in case ada yang tidak bisa, maka bisa juga dimasukkan ke dalam SKS supporting course, karena memang kita ada tadi enrichment courses yang bisa diisi dari berbagai aktivitas. Atau misalnya mahasiswa lebih senang misalnya dimasukkan ke dalam SKPI. Nah, ini tadi sudah disampaikan, sebenarnya untuk kegiatan pertukaran belajar, saya kira semua perguruan tinggi sudah melakukan, baik secara daring maupun secara luring, tinggal sekarang bagaimana diformalkan, difasilitasi kemudahan dan sistemnya untuk pengakuan kredit yang diperoleh. Kemudian yang kedua adalah program magang atau praktek kerja. Nah, memang selama ini program-program magang identik dengan program-program short term begitu ya, 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, yang sebenarnya tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Dan juga perusahaan itu yang menerima magang itu sering menyatakan bahwa magang dalam waktu yang sangat pendek itu tidak bermanfaat, bahkan malah hanya memberikan beban atau mengganggu aktivitas yang ada di industri tersebut. Karena seringkali kalau misalnya di mitra, institusi mitranya tidak ada dosen pembimbing yang kompeten atau yang punya waktu yang cukup, sehingga kadang apa aktivitas yang dilakukan mahasiswa itu malah hal-hal yang sebenarnya tidak sangat bisa mendukung pencapaian satu kompetensi begitu. Nah, harapannya melalui program 1 semester ini itu mahasiswa punya waktu yang cukup lama, perusahaan atau mitra dengan prodi juga bisa mendesain dengan baik aktivitasnya, bisa mempersiapkan dengan baik aktivitas-aktivitas yang dilakukan, jadi program itu well design, well prepare, sehingga bisa memberikan pengalaman yang cukup bagi mahasiswa, dan capaian baik hard skill maupun soft skill-nya juga bisa dicapai lebih baik gitu. Dan jika memang mahasiswa juga punya track record yang baik, saya kira mahasiswa juga akan lebih mantap ketika nanti memasuki dunia kerja. Nah, prosedurnya saya kira secara umum mahasiswa mendaftar magang, kemudian dengan persetujuan dosen pembimbing, mengikuti seleksi, karena mungkin juga di tempat magang kapasitasnya terbatas, jika harus ada seleksi. Kemudian jika lulus, baik seleksi administratif di prodi maupun di perusahaan magang, kemudian dilakukan kegiatan magang, bisa 1 atau 2 semester, kemudian dilakukan penilaian secara bersama, baik dosen pembimbing dan PT, dari PT maupun dari industri, kemudian nanti bisa diberikan sertifikat industri, bahkan di beberapa perusahaan juga menawarkan sertifikat kompetensi, ujiannya di LS Pro juga dibayarin misalnya, kemudian nanti konversi nilai dan pengakuan SKS, kemudian nanti dilaporkan ke PD Dikti. Nah, ada beberapa bentuk penyetaraan atau ekuivalensi dari SKS magang yang bisa menjadi referensi dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah bentuk free form. Ini kalau kegiatan dilakukan misalnya 6 bulan,
sehingga mendapatkan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Artinya 20 SKS itu tidak ada padanannya mata kuliah di prodi tersebut. Jadi nah, dari 20 SKS itu sebenarnya nanti bisa dipilah menjadi 2. Katakanlah selama mengikuti kegiatan magang itu ada kompetensi baik hard skill maupun kompetensi soft skill. Misalnya kita bagi sama rata hard skill-nya 10 SKS, jadi nanti apa nih? Misalnya apakah merumuskan permasalahan keteknikan di tempat magang, kemudian problem solving secara teknis di lapangan, kemudian apakah ada kemampuan sintesa dalam bentuk desain, nanti masing-masing berapa SKS-nya, kemudian nilainya berapa. Nah, 10 sisanya mungkin bisa diberikan misalnya karena memang ada kompetensi soft skill juga di sana, bagaimana misalnya berkomunikasi di tempat kerja, bagaimana kemampuan kerjasamanya, bagaimana kerja kerasnya, kepemimpinan dan sebagainya, berapa SKS masing-masing dan kemudian nanti nilainya berapa. Nah, ini kalau free form, artinya belum ada padanannya di kurikulum prodi tersebut. Atau yang bentuknya terstruktur atau structure. Halo. Halo. Bu Nur? Ada, ya, lanjut, ada Pak Ali. Lanjut. Ada Pak. Tapi ada yang mute mikrofon saya. Barusan ke mute sebentar ya. Silakan lanjut Pak Alim. Kemudian yang kedua, kalau tadi bentuknya structure form, jadi memang sudah ada padanan mata kuliahnya di dalam kurikulum di prodi tersebut. Jadi misalnya mahasiswa teknik magang 6 bulan di industri petrokimia, misalnya dia belajar mata kuliah seperti fenomena transport, unit operasi, rekayasa, kontrol, teknologi separasi, dan kalau misalnya diintegrasikan dengan tugas akhir, bisa menjadi laporan akhir sekian SKS. Jadi 20 SKS bisa dipadankan, dibagi dengan mata kuliah yang sudah ada di kurikulum prodi. Atau misalnya sebagian bisa dipadankan, tapi sebagian bisa tidak, itu mungkin bisa mengambil bentuk hibrid, jadi gabungan antara bentuk bebas atau bentuk terstruktur. Nah, ini contoh yang mungkin juga perguruan tinggi di LDikti 9 juga mungkin sudah ada yang banyak bekerja sama dengan BUMN. Kita mengenal ada yang namanya program magang mahasiswa bersertifikat. Ini juga durasinya 6 bulan, begitu ya. Alurnya biasanya BUMN mengupload data kebutuhan, kemudian PTN mengupload data ketersediaan, kemudian dilakukan match up, kemudian nanti ada kerjasama. Nah, di sini kemudian mahasiswa mengikuti kegiatan magang, ada in-class training misalnya untuk menambah knowledge-nya, kemudian bekerja di tempat kerja, dan kemudian nanti ada sertifikasi, baik industri maupun sertifikasi kompetensi. Nah, ini contoh beberapa BUMN yang merekrut. Ya, jadi karena track record-nya baik selama magang, kemudian direkrut menjadi pegawai. Dan ini contoh-contoh perusahaan yang sampai memberikan sertifikasi kompetensi. Jadi mengirimkan mahasiswanya untuk ikut ujian di lembaga sertifikasi profesi dan kemudian mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, ini kalau di IPB model magang 1-2 semester, jadi umumnya kita encourage untuk mulai dari akhir tahun, tahun 3, tahun 4, dan nanti dilakukan magang selama semester 7 atau semester 7 dan semester 8. Ini beberapa contoh magang internasional, ada yang di Belanda juga, ada yang kemudian di Amerika juga. Nah, kita juga ada program magang mahasiswa di perusahaan-perusahaan di desa, karena memang kita juga concern untuk meningkatkan kesejahteraan di desa, mulai program yang namanya One Village, One CEO. Jadi kita punya mitra 53 desa, BUMDes di Jawa Barat, di Garut, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bogor, dan Subang misalnya. Nah, kemudian mahasiswa itu bagaimana tugasnya adalah menjadi CEO di BUMDes tersebut untuk membangun
unit usaha yang lebih profesional, yang lebih baik, kemudian juga bisa menjadi hub untuk menyambungkan potensi ekonomi di desa tersebut dengan kebutuhan yang ada di pasar. Nah, kami merancang dari awal kira-kira apa sih capaian pembelajaran dari program tersebut, gitu ya, program magang, kemudian misalnya mulai dari membangun empati, peduli, kemudian bagaimana membuat perencanaan yang baik, kemudian bagaimana membangun jejaring kerjasama, karena memang untuk membangun BUMDes yang baik mungkin networking dengan financial access, dengan pasar, off-taker, dan segala macam, itu penting. Kemudian kami define aktivitasnya, kegiatannya mulai dari 3 aspek yang harus tercakup, yaitu knowledge, skill, dan juga attitude. Aktivitasnya mulai dari pembekalan untuk menambah knowledge mahasiswa, bisa melalui modul e-learning dan sebagainya, berapa jam yang diperlukan, kemudian dia dilakukan grup atau individu, karena memang individu dan grup tentu bobotnya berbeda, kemudian nanti equal dengan berapa kredit. Kemudian kegiatan mahasiswa di desa, misalnya apa saja yang dilakukan, itu juga kita define berapa jam aktivitasnya, sampai kemudian nanti tahap terakhir, misalnya sampai ke membuat laporan, video, membuat tugas akhirnya, misalnya seminar dan sebagainya. Kemudian nanti mahasiswa tersebut selama 1 atau 2 semester menghabiskan berapa lama, kemudian nanti equal dengan berapa kredit. Nah, ini aktivitas ini yang kemudian nanti bisa diikuti dari berbagai program studi. Nah, kemudian nanti bagaimana konversi di program studi nanti diserahkan pada program studi masing-masing. Dari semua kegiatan dengan capaian pembelajaran itu nanti fit dengan mata kuliah apa, atau nanti akan disesuaikan dengan seperti apa. Nah, kemudian bentuk yang ketiga adalah penelitian. Ya, penelitian di sini yang dimaksudkan adalah bukan kegiatan penelitian biasa seperti mahasiswa dengan dosen begitu, tetapi kita berharap mahasiswa itu bisa melakukan magang begitu ya di satu lembaga laboratorium, di lembaga riset atau pusat studi. Bisa di dalam kampus pusat studi atau LPPM yang memang sangat bagus misalnya, atau juga bisa di institusi di pusat studi di luar kampus, karena banyak sekali pusat-pusat penelitian dan pengembangan baik kementerian atau maupun swasta juga. Nah, melalui itu diharapkan mahasiswa bisa membangun cara berpikir kritis dan bisa mendalami lebih baik, memahami dan mampu melakukan metode riset yang lebih baik juga. Nah, intinya mahasiswa bagaimana di lembaga riset tersebut diajari dari awal misalnya untuk menyusun satu proposal yang baik, proposal riset, kemudian bagaimana membangun satu metode penelitian, pengambilan data, pengolahnya, sampai kemudian menulisnya, sampai kemudian mempublikasikan, sehingga bisa mungkin terbit di jurnal, akan lebih baik lagi juga. Nah, ini prosedurnya secara umum sebenarnya prosedurnya hampir sama juga dengan program Merdeka Belajar yang lain. Dan ini kalau di IPB kita juga integrasikan tadi di semester 7 dan 8. Nah, ini salah satu contoh yang sekarang kita sedang running bersama dengan Bank Indonesia Institute, yaitu program Merdeka Belajar untuk proyek riset penelitian selama 1 dan 2 semester. Jadi aktivitasnya mulai dari learning, terus kemudian project atau risetnya di situ, dan juga harapannya juga ada pengalaman bekerja juga. Nah, fokusnya di pengembangan knowledge, skill, dan attitude, ini kira-kira manfaatnya untuk masing-masing. Nah, biasanya ini yang kita define di awal ketika kita merancang kerjasama tersebut, yang kemudian nanti masuk di dalam perjanjian kerjasama kita, bagaimana misalnya mekanisme seleksi kandidat, kualifikasi yang dibutuhkan, IPK, pengetahuan teknis dasar apa yang saya harus dimiliki, gitu ya, komitmen. Terus kemudian nanti bagaimana Bank Indonesia juga punya hak misalnya untuk melakukan interview karena memang ada keterbatasan tempat di sana. Terus misalnya Bank Indonesia menyediakan misalnya pengetahuan dasar
dalam bentuk modul-modul e-learning yang bisa diambil misalnya oleh mahasiswa sebelum mengikuti program itu, karena memang diharapkan mahasiswa juga paham gitu, jangan sampai ketika sudah ditempatkan harus belajar lagi dari awal. Jadi mungkin ini bisa diambil dari sebelum program dimulai. Nah, di Mitra ini perlu define area-area eksplorasi project riset apa yang ada, kemudian bidangnya apa saja, kemudian apa saja yang nanti yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa, apa saja yang bisa nanti didapatkan oleh mahasiswa, begitu ya. Misalnya dari mulai makroekonomi dan ekonomi keuangan, misalnya mahasiswa nanti bisa belajar big data, data science, data mining, sampai misalnya ekonomi internasional, gitu ya, bagaimana fintech, subtech, gitu, inovasi keuangan digital seperti apa. Itu juga ini alur pelaksanaan yang kita sepakati, misalnya perjanjian kerjasama dibuat, kemudian nanti seleksi kandidat oleh perguruan tinggi, verifikasi dan diseleksi kembali oleh BI disesuaikan dengan tempat di sana, peserta dan pembimbing ini menyusun rencana bersama-sama, kegiatannya apa saja, nanti area apa yang akan ditempati oleh mahasiswa, area proyeknya, dan nanti lokasinya ada di mana. Nah, kemudian peserta mengikuti program ada induction tadi yang saya sampaikan, mungkin dalam bentuk modul-modul learning yang bisa diambil sebelum mengikuti program, dan pelaksanaan nilai akhir sampai ke nanti bagaimana BI mengirimkan nilai akhir dan untuk dikonversi di PT. Nah, ini saya kira di era sekarang ini banyak sekali penelitian-penelitian yang sangat relevan, misalnya dengan kondisi sekarang, COVID dan sebagainya, yang bisa menjadi tema-tema penelitian oleh mahasiswa yang nanti bisa dikerjasamakan dengan lembaga riset. Nah, yang terakhir menjadi tugas saya adalah menyampaikan terkait dengan pilihan studi proyek, studi atau proyek independen. Nah, ini banyak mahasiswa yang sebenarnya memiliki passion untuk mewujudkan satu karya besar yang inovatif, begitu, yang tentu bisa dikompetisikan atau nanti bisa dikembangkan lebih lanjut, gitu ya. Nah, untuk mewadahi hal tersebut, studi atau proyek independen itu bisa dijalankan atau bisa menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil mahasiswa. Karena memang selama ini kegiatan-kegiatan proyek independen ini lebih banyak pada area-area kegiatan kemahasiswaan, mulai berbagai hibah yang ada, baik yang diberikan oleh Kemendikbud atau dari yang lain. Tetapi jarang yang kemudian ini bisa di acknowledge atau bisa direkognisi menjadi satu SKS yang kalau itu bisa dilakukan, mahasiswa itu bisa lebih semangat lagi. Nah, tujuannya memang mewujudkan gagasan mahasiswa dalam bentuk produk inovatif, mengembangkan dari riset dan pengembangan, kemudian bagaimana kemudian itu bisa menjadi prestasi mahasiswa dalam nasional maupun internasional. Nah, prosesnya mahasiswa mendaftar dulu mata kuliah di KRS yang nanti bisa fit dengan proyek independen tersebut. Kemudian nanti mahasiswa tentu harus membuat proposal dulu, bisa diuji oleh tim di Prodi. Kalau misalnya lulus, kemudian nanti selama 1 atau 2 semester mahasiswa mengerjakan proyek tersebut, tentu harus dievaluasi dan didampingi oleh dosen pembimbing. Nah, kemudian nanti ada penilaian akhir, kemudian nanti dikonversi nilai dan pengaturan SKS-nya, kemudian nanti dilaporkan ke PDDikti. Nah, ini juga sama kalau di IPB tentu diintegrasikan nanti di tingkat akhir. Nah, ini tadi sudah disampaikan Bu Retno, banyak kegiatan proyek independen yang sebenarnya bisa dilakukan oleh mahasiswa selama masa pandemi. Misalnya membuat ventilator yang banyak juga dilakukan, kemudian disinfektan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh di IPB bagaimana mahasiswa dari hibah PKM membuat satu inovasi airbronzi namanya. Jadi bagaimana satu alat yang bisa mengambil brondolan kelapa sawit itu. Karena selama ini seringkali ketika panen begitu banyak brondolan yang jatuh, kemudian mengambilnya dengan dipungut. Nah, ini secara ekonomis kan tentu tidak efisien. Nah, dia mengembangkan satu alat sederhana yang kira-kira bisa membantu para petani kebun untuk mengkolek brondolan tersebut sehingga bisa low zero waste begitu ya. Nah, ini sudah menang di PIMNAS, kemudian di Silver Medal di Asian Grassroots,
kemudian sekarang juga sudah dalam tahap hilirisasi, komersialisasi bersama PT PN3. Nah ini bisa kemudian nanti kita berikan rekognisi SKS-nya kalau dia ingin ini dijadikan satu proyek independen yang kemudian bisa disetarakan dengan 20 SKS. Contoh yang lain juga mahasiswa mengembangkan suatu alat parameter smart farming basis IoT begitu ya, yang kemudian ini sudah sampai ke tahap komersialisasi juga, bahkan pernah juara 1 akselerasi startup begitu di Kemendikbud. Nah ini kita tidak ragu lagi misalnya ingin memberi rekognisi ini dalam bentuk SKS seperti itu. Jadi best practice-nya selama ini saya kira persiapan kompetisi baik nasional internasional yang selama ini ada di bawah bimbingan dosen seperti kontes robot terbang, kontes mobil hemat energi, kapal cepat dan sebagainya, ini bisa menjadi wahana bagi mahasiswa untuk melakukan studi atau proyek independen, dan juga termasuk hibah-hibah yang selama ini ada PKM penelitian, ada PKM teknologi, PTMKC, yang kemudian nanti bisa menjadi sarana mahasiswa untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan kalau di PB beberapa juga sudah kita bisa setarakan misalnya dengan tugas akhir. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.